Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas terkait gerak jatuh bebas atau biasa disingkat dengan GJB, yaitu gerak partikel secara vertikal. Karena jarak jatuhnya ataupun pergerakannya secara vertikal, maka percepatan yang terjadi pada suatu partikel ini tidak lagi disebabkan oleh percepatan dari benda itu sendiri atau secara horizontal. Sehingga pada eh, kelajuannya atau pada saat dia melakukan kecepatan akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi atau yang bisa kita simbolkan dengan G, itu senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau benda ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu, ya, maka benda ini eh, kecepatannya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktunya sebesar gravitasi itu sendiri. Di sini kita ada beberapa kesimpulan yang mana ketinggian benda awal, ketinggian partikel awal, ketinggian awal berarti kita menghitungnya nanti dari dasar bawah sini ya. Itu kita simbolkan dengan H0. Kemudian setelah dia berjalan sekian detik, dia sampai di titik T di sini, maka jarak jarak yang telah dia tempuh, gitu ya, jarak yang telah ditempuh berarti otomatis dihitung dari awal dia ke titik awalnya, kita simbolkan dengan WC. Lalu ketinggian pada waktu T, berarti ketinggian pada waktu T adalah tinggi yang dihitung dari dasar, ya, kita simbolkan dengan HT. Jadi kalau dikatakan ketinggian awal berarti dari jarak dasar dan titik awalnya di mana. Kalau ketinggian pada waktu T itu berarti dari dasar dan pada saat posisi dia saat T detik. Tapi kalau tanyakan jarak yang sudah ditempuh, kita biasa simbolkan dengan UT. Kalau jarak yang sudah ditempuh, otomatis dia dari posisi awalnya itu sudah menempuh berapa meter. Ya. Dan juga terkait dengan persamaan, jika pada persamaan sebelumnya pada gerak lurus beraturan atau berubah aturan, biasanya berubah aturan ya, kita biasanya menulis bahwa PT itu adalah V0 plus AT ya. Sementara T atau perpindahan yang telah dilakukan itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat. Tapi karena kali ini dia geraknya secara vertikal, atau kalau dalam koordinat kartesius itu yang sungguh Y gitu ya, maka T di sini kita ganti menjadi YT, sementara pengaruh percepatan di sini kita ganti dengan V. Dan ini juga diganti V. Sehingga kita boleh pertahankan seperti ini. Kemudian selain gerak jatuh bebas, biasanya kita memiliki satu gerak lagi, yaitu kita melemparkan suatu partikel itu ke atas, gitu ya. Nah, ketika kita melemparkan suatu partikel ataupun benda ke atas, maka otomatis dia itu arahnya, itu kecepatan ini akan berlawanan dengan arah gravitasi. Ya, karena gravitasi itu kan memusat ke pusat bumi, yaitu ke bawah ya. Sehingga ketika benda itu kita gerakan ke atas, maka nanti dia arahnya akan berlawanan gravitasi sehingga ini arahnya kita tulis dengan min g. Ya. Oleh karena itu, pada persamaan awal ini sama satu ini kita dapat tuliskan menjadi dalam bentuk persamaan dua seperti ini. Yang mana arah negatif di sini pada akhirnya menunjukkan kalau gerak vertikal ini berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Ini gitu. Selanjutnya kita akan belajar latihan soal. Bahwa di sini ada soal terkait benda itu dijatuhkan dari ketinggian tinggi 100 meter. Berarti kita ketemu bahwa nolnya ya adalah 100 meter. Jika kecepatan gravitasi ini adalah 9,8, tentukan ketinggian pada T sama dengan 2. Berarti HT sama dengan 2 eh, saat ya, saat 2 second. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya ya, yang YT, gitu ya, YT sama dengan T0T plus setengah YT kuadrat. T0 kita sudah ada, gitu ya, T juga sudah diketahui,
G jelas sudah tahu, T juga sudah tahu. Maka kita bisa menghitung nilai YT-nya dulu ya. Jadi jarak yang sudah ditempuh setelah 2 detik gitu ya. Berapa nilainya? Berarti V0 kita masukkan di sini. Berhubung di sini tidak ada tentuan V0-nya berapa, maka diasumsikan benda ini dijatuhkan tanpa diberikan kecepatan awal, sehingga V0-nya akan sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikali 2 adalah 0, kita ditambah setengah kali 9,8 dikali T adalah 2 detik ya, 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 19,6. Selanjutnya, jika pada dalam grafik Anda masih ingat ya, ini satu benda dijatuhkan secara vertikal, posisi awalnya, ketinggian awalnya adalah 100 meter. Gitu ya. Pada saat uh, T sama dengan 2 di sini, maka ini adalah ketinggian saat T sama dengan 2. Berarti H saat 2 ini adalah H0. Sementara ini adalah jarak yang sudah ditempuh selama 2 detik adalah Y2. Berarti YT 2 detik ini adalah yang ini. Sehingga kita bisa mengurangi hasilnya dengan ketinggian awal untuk mendapatkan ketinggian saat 2 detik. Maka persamaannya HT gitu ya. HT sama dengan H0 min I2. Sehingga di bawah seperti ini. Jadi H0-nya adalah 100. Kemudian YT tadi kita sudah ketemu ya. Kalau jarak yang sudah ditempuh adalah 19,6, maka hasilnya adalah 80,4 meter. Selanjutnya pada soal nomor 6. Soal ini masih terkait dengan soal nomor 5 yang sebelumnya, yaitu pada detik berapa ketinggian benda itu adalah setengah dari ketinggian awalnya. Ya, kita tadi tahu bahwa H0-nya itu kan adalah 100 meter ya, maka setengahnya dari 100 adalah 50 meter. Kemudian kita ingin mencari tahu berapa pada detik keberapa gitu ya. HT saat HT-nya adalah 50 meter. Gitu. Nah, berarti kita itu harus mencari tahu menggunakan persamaan yang jarak yang sudah ditempuh. Gitu ya. Jarak yang sudah ditempuh itu berapa? Yang kita yang tahu kan? YT sama dengan T0T plus setengah YT kuadrat. T-nya kan kita nggak tahu berapa. Nah, sebelumnya kita ini sudah mengetahui bahwa otomatis ketinggian benda gitu ya, ketika benda saat T detik itu adalah setengah ketinggian awalnya, berarti otomatis jarak yang sudah ditempuh harus sudah 50 meter juga gitu ya. Jadi YT-nya nanti sama dengan 50 karena ketinggian awalnya adalah 100 gitu ya. HT-nya adalah juga 50. Berarti jarak yang sudah ditempuh 50. Berarti kita bisa mencari tahu dulu YT-nya sudah ketemu gitu ya. YT-nya adalah 50 ya. 50 sama dengan V0. V0-nya tadi 0 ya karena tidak ada. Berarti 0 ditambah setengah T kuadrat. Nah, kita kan ingin mencari si T kuadrat ini ya. Maka nanti T kuadrat ini bisa kita pindahkan luasnya menjadi, misalnya ini kita pindah dulu posisinya jadi seperti setengah T kuadrat sama dengan 50 ya. Karena ini kan 0, jadi nggak diambilkan saja. Maka T kuadrat sama dengan 50
50 habis itu dibagi gitu ya, setengah T. Nah, ini setengah, ini bisa kita balikan gitu ya, sama dengan 50 per G dikali 2 per 1. Atau kita tulis 100 per G-nya berapa? 9,8. Nah, ini kan masih T kuadrat. Nah, untuk mencari T-nya, maka kedua ruas harus kita akarkan supaya yang ini kuadratnya hilang, yang ini bisa ketemu. Sehingga jadi T sama dengan 100 dibagi 9,8. Maka hasilnya adalah 3,28 atau 7. Jadi pada soal ketujuh, masih terkait soal yang 5, berapa besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 detik dan berapa besar kecepatannya pada saat jatuh di tanah. Ya, berarti saat jatuh kecepatan benda, berarti V saat 2, kemudian besar kecepatannya saat P sama dengan saat jatuh di tanah, gitu ya. Jatuh di tanah. Berarti ini kita mencari PT saat dia itu posisinya, posisi HT ya, HT-nya sama dengan 0. Atau YT-nya itu ketika sama dengan H0, gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa mencari seperti ini. Pada bagian yang ini, PT ya. PT sama dengan V0 ditambah kecepatan gravitasi dikalikan waktu. Maka ini kita tinggal substitusikan saja dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui. V0 itu V0-nya adalah 0 ya. Maka V0 adalah 0, G adalah 9,8 dan T yang ditanyakan adalah saat 2 detik. Jadi tinggal 9,8 dikalikan 2 yaitu 19,6 meter per sekon. Ini adalah kecepatan pada saat dia T sama dengan 2 detik. Kemudian saat dia jatuh di tanah, dari hal-hal yang sudah kita uraikan ini, maka kita bisa menggunakan persamaan yang YT sama dengan P0T plus setengah YT kuadrat ya. P0-nya kan 0, maka ini 0 ditambah setengah dikalikan 9,8 dikalikan P kuadrat. Gitu. Dan kemudian T kuadratnya sama seperti sebelumnya kita pindah ruas ya, berarti YT sama dengan setengah 9,8 kali T kuadrat. Kemudian kita bisa pindah ruaskan ini ke sini. Di mana posisi awalnya ya adalah 100, maka ini satunya dikali 9,8 kali T kuadrat. Jadi T kuadratnya dari sini, berarti ini sudah sini 100 dibagi setengah 9,8. Nah, lalu setengah ini bisa kita balikan ya. Di 100 per 9,8 dikali 2 per 1 adalah T kuadrat. Lalu kedua ruas kita akarkan gitu ya, sehingga T sama dengan 4,5 detik. Nah, sekarang waktunya kita sudah ketemu. Selanjutnya kita tinggal mencari kecepatannya pada saat T 4,5 detik, yaitu ketika benda itu sudah jatuh di tanah. Dengan persamaan yang sama dengan yang persamaan awal ini, kita masukkan VT sama dengan V0 plus GT. Nah, V0-nya adalah 0, maka tinggal GT-nya saja. Kemudian dia ada 9,8, T-nya adalah 4,5 kita masukkan sini. Jadi nilainya ketemu, kecepatannya adalah 4,1 meter per sekon.
Selanjutnya adalah contoh ke-8. Ini adalah terkait sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas, gitu ya. Jadi benda ini kita lemparkan ke atas dengan kecepatan adalah 20 ya, 20 meter per sekon. Ini adalah 20 meter per sekon. Dengan adalah 20 meter per sekon. Kemudian jika percepatan gravitasinya adalah 9,8, tentukan setelah berapa lama dari saat dilemparkan T, gitu ya. Dan pada ketinggian berapa kecepatan menjadi setengah kecepatan awalnya, gitu ya. Ketika setengah dari awalnya. Kemudian berapa ketinggian maksimum benda? Jadi tinggi ketika PT-nya itu sama dengan 0, gitu ya. Jadi ketika dilemparkan ke atas, ada momen di mana ketika benda itu pada akhirnya tertarik sepenuhnya oleh kecepatan gravitasi ke bawah. Sehingga akhirnya pada posisi T tertentu, dia PT-nya akan sama dengan 0, dan akhirnya dia akan turun lagi ke bawah dalam bentuk gerak jatuh bebas. Nah, berarti kita cari dulu yang A. Kecepatan benda setengah kecepatan awalnya, gitu ya. Jadi mencari waktu ketika PT-nya adalah 10 meter per sekon. Ya, kita bisa menggunakan persamaan yang PT ya, PT sama dengan P0 min PT. P0-nya itu adalah 20, kemudian PT-nya adalah yang 10. Lalu kita bisa pindahkan ruas sehingga akhirnya kita ketemu bagian P-nya saja di sini, yaitu hasilnya adalah 1,2 detik. Jadi ketika benda mencapai setengah bulan awalnya, dia waktunya yang ditempuh adalah 1,02 detik. Selanjutnya, untuk ketinggiannya, kita bisa menggunakan vertikal ya, jarak ketika dilemparkan ke atas, KT, itu adalah ketika waktunya adalah 1,02 detik itu, adalah ketinggian awal dikurangi jarak yang sudah dia tempuh selama 1,02 detik. Dan jika benda dilemparkan ke atas permukaan tanah, maka H0-nya adalah 0 gitu. Sehingga HT sama dengan YT. Karena H0, H awalnya adalah 0. Ya. Kemudian kita bisa memasukkan persamaan yang ini. Kenapa sekarang negatif ya? Karena bendanya ini kita lemparkan ke atas, maka dia berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Maka jadi sekarang negatif setengah GT kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan dari persamaan atau nilai-nilai yang sudah kita temukan, sehingga kita bisa menentukan bahwa jarak vertikal yang telah ditempuh adalah 15,3 meter. Selanjutnya soal yang B adalah berapa ketinggian maksimum benda. Jadi ketika PT-nya adalah 0. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan PT sama dengan P0 min GT. PT-nya adalah 0. Ini negatif karena berlawanan dengan arah kecepatan gravitasi ya, karena ini dilempar ke atas. Sehingga PT sama dengan 0 dicapai ketika waktunya adalah 2,04 detik. Selanjutnya kita bisa menguraikan dari persamaan yang sebelumnya gitu ya, bahwa ketinggian saat T 2,04 itu adalah ketinggian awal ditambah dengan jarak yang sudah dia tempuh gitu ya. Kemudian adalah H0 plus P0T min setengah GT kuadrat, karena YT itu adalah yang gitu. H0-nya karena dia awalnya dilemparkan ke atas, berarti ketinggian dari dasar adalah 0. Maka P0-nya tadi kita ketemu adalah 20 ya, 20 meter per sekon kuadrat. Waktunya adalah 2,04 dikurangi setengah dikali 9,8 dikali waktu ketika mencapai ketinggian maksimum. Maka satu benda ketika dilemparkan dengan kecepatan 20 meter per sekon akan mencapai ketinggian maksimum pada saat 20,04 meter
dengan waktu yang ditempuh adalah 2,04